Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NPM 719212929. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan kerja, di mana pada lingkungan kerja ini sendiri juga merupakan keadaan sekitar tempat seseorang bekerja dan melakukan pekerjaan. Lingkungan yang aman dan kondusif akan menjadi motivasi bagi seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan juga dapat memicu ketenangan dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Oleh sebab itu, perhatian sebuah institusi ataupun lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif sangatlah diperlukan. Sedangkan menurut Sadarmayanti, lingkungan kerja itu juga merupakan keseluruhan alat perkakasan dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seorang bekerja, metode kerjanya, secara pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan ataupun sebagai kelompok. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis lingkungan kerja? Yaitu jenis-jenis lingkungan kerja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lingkungan kerja fisik dan yang kedua lingkungan kerja non-fisik. Di mana pada lingkungan kerja fisik ini adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat dipengaruhi oleh pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan non-fisik ini juga menurut Sadarmayanti pada tahun 2011 bahwa adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahannya. Sikap atasan terhadap bawahan memberikan pengaruh bagi pegawai dalam melaksanakan aktivitasnya. Apa saja tujuan dalam lingkungan kerja? Tujuannya yaitu keberadaan lingkungan kerja sangatlah jelas. Tujuannya yakni untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga tersebut. Apa saja manfaat lingkungan kerja? Manfaat lingkungan kerja itu adalah lingkungan kerja yang baik dan nyaman jelas memiliki banyak manfaat, baik pada diri sendiri, pegawai itu sendiri dalam menjalankan tugas-tugasnya, juga bermanfaat bagi lembaga, organisasi maupun industri, karena dengan dimilikinya dukungannya kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Di sini juga dijelaskan bahwa psikologi kerja itu juga merupakan psikologi yang dikaitkan dengan keadaan kerja, di mana psikologi itu kerja erat kaitannya dan dengan keadaan mental tenaga kerja. Keadaan mental tenaga kerja selain dipengaruhi oleh aktor-aktor yang di dalam lingkungan kerja, juga dipengaruhi oleh aktor-aktor di luar kerja. Kondisi mental tenaga kerja yang tidak baik dapat mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan jiwa dan dapat mempengaruhi terhadap sasaran atau tujuan kesehatan kerja. Sehingga psikologi kerja juga erat kaitannya dengan kesehatan kerja. Selanjutnya, apa saja kondisi untuk menggambarkan psikologi kerja seorang tenaga kerja? Yaitu yang pertama, bakat, minat, kepribadian, motivasi, intelijensia atau edukasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, di mana pada faktor-faktor ini juga mempengaruhi lingkungan kerja banyak sekali, dari faktor internal dari karyawan maupun dari lingkungan itu sendiri. Di antaranya faktor lingkungan, faktor penduduk, faktor pelayanan, kesehatan, faktor perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, konsep lingkungan kerja. Lingkungan ini adalah segala sesuatu yang berada di luar perusahaan tetapi mempunyai pengaruh atas pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Pada umumnya, lingkungan ini tidak dapat dikuasai oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apa saja lingkungan kerja dalam perusahaan itu dapat dibagi menjadi dua. Lingkungan kerja dalam perusahaan dapat dibagi dua, yaitu yang pertama struktur tugas desain pekerjaan dan yang kedua pola kepemimpinan. Selanjutnya, apa saja indikator-indikator lingkungan kerja? Yaitu penerangan, suhu udara, sirkulasi udara, ukuran ruang kerja, tata letak ruang kerja, privasi ruang kerja, kebersihan, suara bising, penggunaan warna, peralatan kantor, penggunaan warna, keamanan kerja, musik di tempat kerja, hubungan sesama rekan kerja, hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.